Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel Ozirama Fitri. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal sosiokultural beserta pembahasannya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk di soal nomor 1. Motivasi saya menjadi ASN P3K adalah mengabdikan diri untuk negara dan melayani masyarakat, serta untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme. Namun, dalam melayani masyarakat dan mengabdikan diri untuk negara, teman-teman biasanya mengajak saya untuk tidak terlalu bekerja terus-menerus di jam kerja. Karena dalam bekerja tidak harus melulu soal melayani masyarakat, tapi juga untuk berjalan-jalan ke mall. Pilihan jawabannya A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu untuk soal kita di nomor 1 ini? Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini Bapak Ibu sangat tidak setuju. Mari kita bahas. Motivasi saya menjadi ASN P3K adalah mengabdikan diri untuk negara dan melayani masyarakat, serta untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme. Namun dalam melayani masyarakat dan mengabdikan diri untuk negara, teman-teman biasanya mengajak saya untuk tidak terlalu bekerja terus-menerus di jam kerja. Karena dalam bekerja tidak harus melulu soal melayani masyarakat, tapi juga untuk berjalan-jalan ke mall. Sikap ini sangat tidak sesuai karena sudah tidak menggambarkan sikap profesionalitas dalam bekerja. Pilih tetap fokus pada pekerjaan. Benar Bapak Ibu. Jadi dalam bekerja kita harus profesional tanpa lebih mengutamakan kepentingan bekerja terlebih dahulu. Jadi jawabannya sangat tidak setuju. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 2. Sekolah selalu menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode yang valid untuk keperluan proses pendidikan. Menurut saya, hal itu menyulitkan dalam proses administrasi karena akan terus berubah. Pilihan jawabannya A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jawaban yang paling tepat apa kira-kira Bapak Ibu? Kita ingatkan kembali ya, untuk soal sosiokultural ini semua jawabannya benar Bapak Ibu. Tapi kita melihat jawaban yang paling benar. Karena setiap jawaban punya poin nilai masing-masing. Nah, jawaban nomor 2 itu E. Sangat tidak setuju. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Sekolah menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode yang valid untuk keperluan proses pendidikan. Menurut saya, hal ini menyulitkan dalam proses administrasi karena akan terus berubah. Sikap ini sangat tidak sesuai Bapak Ibu, karena di tempat kerja kita harus menciptakan pekerjaan yang kreatif, bebas, dan out of the box. Jadi kita tidak harus berpikir di dalam lingkup situ saja, kita harus lebih kreatif agar mendapatkan informasi yang valid. Kita masuk soal nomor 3 ya Bapak Ibu. Melihat dua rekan kerja saling berselisih sesama rekan kerja lain, kita tidak boleh terpengaruh oleh suasana perselisihan tersebut. Bagi Anda, pendapat ini A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju,
Sangat tidak setuju. Jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu? Kira-kira di soal nomor 3. Sangat setuju. Melihat dua rekan kerja saling berselisih, sesama rekan kerja lain, kita tidak boleh terpengaruh oleh suasana perselisihan tersebut. Pendapat ini seperti, sikap ini sangat sesuai karena kita harus bisa mengendalikan diri untuk menunjukkan sikap, tahu di mana memposisikan diri. Jadi kita tidak boleh ikut campur dengan teman kita yang lagi berselisih. Alangkah lebih baiknya kita berada di tengah-tengah mendamaikan perselisihan mereka, Bapak Ibu. Itu jawaban yang paling tepat. Soal nomor 4. Saya sangat menyadari reuni yang diadakan oleh teman-teman sekolah. Saya melihat perubahan dari teman-teman saya, salah satunya dalam hal pekerjaan. Pada era COVID-19 ini, banyak teman-teman saya yang belum memiliki pekerjaan. Dan ketika saling mengobrol, saya berusaha mencari kesempatan untuk membicarakan karir yang telah saya raih di hadapan teman saya. Jawaban pilihannya A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jawabannya E. Sangat tidak setuju. Mari kita bahas Bapak Ibu. Saya sangat menyadari reuni yang diadakan oleh teman-teman sekolah. Saya melihat perubahan dari teman-teman saya, salah satunya dalam hal pekerjaan. Pada era COVID-19, ini banyak teman-teman saya yang belum memiliki pekerjaan. Dan ketika saling mengobrol, saya berusaha mencari kesempatan untuk membicarakan karir yang telah saya raih di hadapan teman saya. Sikap ini sangat tidak sesuai Bapak Ibu, karena menunjukkan sikap sombong, kita tidak bisa menceritakan diri kita, biarkan orang lain yang menilai diri kita sendiri. Jadi kita tidak mesti harus menceritakan apa yang menjadi kelebihan dalam diri kita. Kita masuk soal nomor 5 ya Bapak Ibu. Sekolah selalu melakukan studi banding terhadap kualitas pesaing. Menurut Anda, A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jawabannya A. Sangat setuju. Sekolah selalu melakukan studi banding terhadap kualitas pesaing. Sangat setuju karena kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan melihat adanya pembanding antara nilai yang kemarin dengan sekarang akan membuat kita melihat adanya perbaikan, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diubah dan apa yang harus ditingkatkan kembali. Kita masuk soal nomor 6 ya Bapak Ibu. Sekolah selalu menggunakan informasi objektif sebagai arah dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat saya, A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A. Sangat setuju. Mari kita bahas Bapak Ibu. Sekolah selalu menggunakan informasi objektif sebagai arah dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat saya sangat setuju karena dalam proses pengambilan keputusan harus melihat dari segi objektifnya. Karena dengan mengambil keputusan dengan langkah yang benar
akan mendapatkan hasil yang lebih baik nantinya. Kita masuk soal nomor 7. Saat jam kerja, terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Biasanya, saya memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. Jawaban yang benar, A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu? Jawaban yang tepat, sangat tidak sesuai. Mari kita bahas Bapak Ibu. Saat jam kerja terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Biasanya saya memihak dengan orang yang bersependapat dengan saya. Sikap ini sangat tidak sesuai Bapak Ibu karena kita dalam bekerja harus bisa saling menghargai dan bisa bekerja sama. Soal nomor 8. Reaksi Anda dalam menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalan, yaitu melaporkan aksi yang ada jika saya melihatnya dan tetap waspada saat berkendaraan di jalan. Pilihan jawabannya A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak sesuai. Untuk yang D itu tidak sesuai ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, jawabannya benar yaitu A. Sangat sesuai. Mari kita bahas. Reaksi Anda dalam menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalan yaitu melaporkan aksi yang ada jika saya melihatnya dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Sikap ini sangat sesuai karena tindakan yang bersifat kekerasan harus segera dicarikan pertolongan. Kita masuk soal di nomor 9 ya Bapak Ibu. Anda ditunjuk memimpin sebuah rapat. Ternyata terdapat anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika berpresentasi berjalan. Sikap Anda pun tidak peduli karena tidak sopan telah menyela presentasi Anda. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Jawaban yang benar E. Sangat tidak sesuai. Mari kita bahas Bapak Ibu. Anda ditunjuk untuk memimpin sebuah rapat. Ternyata terdapat anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda pun tidak peduli karena dia tidak sopan telah menyela presentasi Anda. Sikap ini sangat tidak sesuai. Kita harus bersikap profesional dalam bekerja tanpa melihat masalah yang pribadi yang sedang kita alami. Kita masuk soal nomor 10. Jika atasan saya memberi pendapat dan masukan kepada saya, maka saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya dan semua pekerjaan yang telah disuruh telah saya kerjakan. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Apa jawabannya kira-kira yang paling tepat Bapak Ibu? Jawabannya E. Sangat tidak sesuai. Jika atasan saya memberi pendapat dan masukan kepada saya, maka saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai kemampuan saya dan semua pekerjaan yang telah disuruh telah saya kerjakan.
Sikap ini sangat tidak sesuai Bapak Ibu, karena dalam bekerja kita harus menerima masukan dari manapun agar pekerjaan bisa berjalan lebih baik lagi dan adanya perbaikan untuk kedepannya. Kita masuk soal nomor 11 ya Bapak Ibu. Jika rekan kerja saya menyampaikan gagasan yang berbeda dengan gagasan saya, padahal gagasan saya lebih berkualitas, maka saya langsung memotong pembicaraan agar tidak membuang waktu saya untuk mendengarkan gagasan yang tidak masuk akal dan melenceng dari apa yang saya sampaikan. A. Sangat sesuai. B. Sesuai. C. Ragu-ragu. D. Tidak sesuai. E. Sangat tidak sesuai. Jawaban yang benar, E. Sangat tidak sesuai. Jika rekan kerja saya menyampaikan gagasan yang berbeda dengan gagasan saya, padahal gagasan lebih berkualitas, maka saya langsung memotong pembicaraan agar tidak membuang waktu saya untuk mendengarkan gagasan yang tidak masuk akal dan melenceng dari apa yang saya sampaikan. Sikap ini sangat tidak sesuai karena kita harus mendengarkan orang lain dan saling menghargai pendapat. Ini jawaban yang lebih benar Bapak Ibu. Soal nomor 12. Jika ada karyawan baru di kantor saya, maka saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya kepadanya. Karena menurut saya, memperkenalkan diri akan membuat hubungan baik dengan karyawan baru. A. Sangat sesuai. B. Sesuai. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak sesuai. Jawaban yang benar A. Sangat sesuai. Mari kita bahas Bapak Ibu. Jika ada karyawan baru di kantor saya, maka saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya kepadanya. Karena menurut saya memperkenalkan diri akan membuat hubungan baik dengan karyawan baru. Sikap ini sangat sesuai Bapak Ibu. Kita harus mampu beradaptasi dengan teman baru sehingga dengan adanya interaksi akan membuat hubungan menjadi baik. Soal nomor 13. Anda bersikap tenang dan bahagia ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di tempat Anda. A. Sangat sesuai. B. Sesuai. C. Ragu-ragu. D. Tidak sesuai. E. Sangat tidak sesuai. Jawaban yang benar A. Sangat sesuai. Anda bersikap tenang dan bahagia jika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di tempat Anda. Sikap ini sangat sesuai karena kita tidak boleh membedakan teman dari segi budaya ataupun kultur ya. Soal nomor 14, Anda merasa tidak terganggu jika ada pesaing Anda yang lebih unggul dari Anda. A. Sangat setuju. B. Sesuai. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Jawabannya A. Sangat setuju. Mari kita bahas Bapak Ibu. Anda merasa tidak terganggu jika ada pesaing Anda yang lebih unggul dari Anda. Sikap ini sangat baik karena kita harus berani untuk bersaing dengan siapapun. Kita masuk soal nomor 15. Anda adalah pribadi yang selalu mengucapkan syukur dalam kondisi apapun. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Apa jawabannya Bapak Ibu? Ini soal kita yang terakhir ya Bapak Ibu. Untuk
soal-soal sosiokultural. Next, boleh komen di bawah, kita akan membahas soal apa lagi setelah ini Bapak Ibu. Jawabannya A, sangat setuju. Anda adalah pribadi yang selalu mengucapkan syukur dalam kondisi apapun. Sikap ini sangat baik karena dalam kondisi apapun kita tidak boleh luput dari rasa syukur atas apa yang telah dicapai hari ini dan harapan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Mungkin itu saja video kita kali ini Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, itu saja soal kita di video kali ini. Nanti ada video selanjutnya kita akan membahas soal kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozi Rama Fitri. Pantangin terus channel saya ya, kita belajar sama-sama. Assalamualaikum. Dadah, sampai ketemu lagi.